Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Informatika kelas D ingin mempresentasikan proyek mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan judul Selera Veteran Jakarta. Ya, proyek kami terdiri dari 4 orang, yaitu Dwiki Dandra Purnianto dengan NIM 131, dan yang kedua Muhammad Sabil Nurrehan dengan NIM 140. Yang selanjutnya ada Muhammad Fatan Abrianto dengan NIM 164, dan yang terakhir itu adalah Muhammad Edwin Aldizar Najwali dengan NIM 165. Ya. Oke, terima kasih Vicky. Saya Muhammad Edwin Aldizar Najwali dengan NIM 165. Nah, di sini pertama-tama yaitu ada mengenai design thinking. Jadi design thinking itu apa? Design thinking itu adalah metode di mana para desainer itu berpikir bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang dimana mereka harus memahami kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh pengguna yang berkaitan. Pada metode tersebut terdapat 5 tahapan, yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan juga test. Selanjutnya, pada metode design thinking ini pada tahapan awal yaitu ada empathize, ini di mana para desainer berpikir untuk memahami kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh pengguna yang berkaitan. Lalu tahapan yang kedua adalah define, yaitu di mana para desainer akan mendefinisikan masalah serta solusi yang akan diberikan untuk menyelesaikan masalah pengguna yang berkaitan. Kemudian yang ketiga adalah ideate, ini di mana para desainer akan melakukan brainstorming serta mencurahkan ide-ide mereka untuk membantu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna yang berkaitan. Lalu tahapan yang keempat adalah prototype, yaitu di mana para desainer akan mengimplementasikan ide-ide mereka yang telah dicurahkan untuk sebagai model awal, yang dimana model awal tersebut akan digunakan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengguna yang berkaitan. Lalu yang terakhir adalah tahapan tes. Ini di mana para desainer akan menguji coba model awal mereka apakah sudah layak untuk diterapkan sebagai solusi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengguna yang berkaitan. Selanjutnya, pada tahapan ini kami menggunakan 3 metode, yaitu metode observasi, forum group discussion, serta tanya jawab langsung pada mahasiswa. Dari ketiga metode tersebut, pada tahapan ini kami menemukan berbagai masalah serta keresahan yang dialami mahasiswa yang mengangkutkan dengan pemesanan di kantin. Dari kesulitan memesan di kantin, kemudian waktu yang terbuang hanya untuk mengantri di kantin, waktu yang terbuang hanya untuk mengecek apakah kantin mereka tersedia atau tidak, serta menu-menu mereka tersedia apa tidak. Selanjutnya, nah pada tahapan define ini, kelompok kami mendefinisikan masalahnya, yaitu bagaimana kita menciptakan sistem pemesanan yang dimana para mahasiswa tidak perlu mengantri langsung di kantin serta tidak membuang waktu mereka hanya untuk mengantri di kantin. Solusi yang dapat kelompok kami temukan yaitu dibuatkanlah sistem pemesanan secara online yang dimana harus mudah digunakan oleh mahasiswa dengan tampilan antarmuka yang user friendly serta proses pemesanan yang efisien. Slide selanjutnya. Dari solusi yang kami kemukakan, beberapa kemungkinan dari solusi tersebut dapat membantu mahasiswa memesan secara online dengan mudah dan cepat, membantu mahasiswa juga mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengantri di kantin, membantu mahasiswa juga membuat proses pembayaran di kantin lebih cepat dan efisien, serta memberikan informasi mengenai ketersediaan makanan menu secara real time kepada mahasiswa. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada Saudara Sabil. Ya, untuk selanjutnya adalah ideate. Nah, ideate di sini adalah merupakan ide-ide hasil dari brainstorming kami. Yang pertama, fitur pemesanan online. Di sini kita berpikir bagaimana kita cara membuat pemesanannya ini secara online dan mempermudah untuk mahasiswa.
Selanjutnya ada sistem notifikasi. Nah, sistem notifikasi di sini kita berpikir bagaimana kita membuat sistem notifikasi apabila pesanan sudah selesai atau sudah dikonfirmasi oleh penjual. Nah, selanjutnya ada pembayaran digital melalui QRIS. Nah, di sini artinya kita harus berpikir bagaimana cara membuat pembayarannya tuh yang mudah dan juga aman, yaitu melalui QRIS. Nah, slide selanjutnya. Nah, immediate result di sini merupakan hasil-hasil yang kami inginkan supaya web kita ini bagus. Yang pertama ada proses pemesanan mudah dan cepat. Nah, di sini tuh kita memastikan bahwa mahasiswa dapat melakukan pemesanan dengan cepat dan juga tanpa hambatan. Selanjutnya adalah tampilan menu yang menarik. Nah, kita dengan merancang tampilan menu yang menarik dan juga informatif, kita dapat mengunggah selera untuk para mahasiswa serta deskripsinya yang jelas. Selanjutnya ada sistem order melalui online. Nah, kita di sini mengimplementasikan sistem pemesanan online yang memungkinkan mahasiswa memesan makanan tuh dari mana saja, kapan saja, dan tanpa perlu mengantri di lokasi kantin. Nah, selanjutnya adalah pembayaran menggunakan QRIS. Nah, kita di sini memfasilitasi pembayaran menggunakan QRIS untuk mempercepat transaksi dan memberikan kemudahan kepada para pengguna kita. Nah, selanjutnya ada notifikasi yang cepat dan akurat. Nah, di sini kita mengintegrasikan sistem notifikasi yang real time untuk memberitahu mahasiswa tentang status pemesanan mereka secara tepat waktu dan juga akurat. Dan yang terakhir ada UI yang user friendly. Nah, UI yang user friendly ini kita memastikan user-user ini mereka lebih mudah lah untuk mengerti website yang kita buat. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Vicky Diandra. Oke, selanjutnya ke bagian project. Oke, untuk ini adalah indeks awal dari project kami yang selera veteran Jakarta. Nah, tampilan itu untuk awal dia akan terlempar langsung ke index.php. Nah, ini tampilan sebelum login dan register. Selanjutnya ini ke tahap bagian login. Nah, bagian login ini ada 3 role, yaitu seller, admin, dan user. Nah, ini usernya bernama T1. Nah, kita masuk ke seller dulu ya. Sebelum itu kita ke bagian registrasi terlebih dahulu. Nah, ini kita akan coba memasukkan Edwin Yono gmail.com dengan usernya Yono, passwordnya 123456778. Kita bisa lihat dulu ya. Nah, 2345678. Apakah sudah betul? Ya, udah betul semua. Nah, kalau udah betul semua, dia akan langsung Anda berhasil. Nah, kita coba ya. Ya. Nah, oke. Nah, ini udah tampilan, masuk ke tampilan user yang bernama Yono. Nah, contoh si Yono ini ingin membeli makanan. Nah, dia akan ke sini, dia akan langsung ke beli produk, langsung masuk. Nah, ini contoh Yono pengen beli 1. Nah, ini lalu dia akan upload pembayaran. Nah, di sini kita memiliki bukti pembayarannya, bukti QRIS-nya. Nah, kalau kayak gini berarti si tokonya itu belum memiliki QRIS. Nah, kalau misalkan yang udah memiliki QRIS seperti ini, lagi
Nah, ini yang sudah memiliki kris. Nah, kalau misalkan belum, tadi dia ada pemberitahuan kalau toko tersebut masih belum memiliki kris. Nah, ini udah kita ituin. Nah, kita upload. Nah, di sini sudah langsung ada pemberitahuan bahwa bakso sudah dikonfirmasi, tinggal menunggu penjual. Nah, ini di notifikasi payment status. Nah, kalau historik transaksi ini dia kan belum ada, jadi dia masih belum ada. Kita akan beralih ke bagian seller. Ya. Selanjutnya ke bagian seller. Nah, di sini tampilan seller itu dia terletak di perbedaannya di atas ya. Nah, di sini ada toko saya. Nah, toko saya. Nah, di sini ada notifikasi baru dari Yono. Nah, di sini konfirmasi. Nah, konfirmasi. Nah, baru nanti di situ akan terlempar ke si Yono. Nah, bagian sini kalau misalkan tambahkan menu, contoh saya akan tambahkan menu. Di sini coba kita cek dulu yang belum ada apa. Tambah produk. Nah, kita cek dulu. Telur ceplok. Kita tambahkan telur ceplok, kategorinya makanan berat. Telur ceplok. Ini kita skip juga bisa. Masukkan harganya 5.000. Stoknya itu 30. Nah, disimpan data, dia akan terlempar ke bagian beranda. Nah, dia akan terlempar ke bagian beranda. Nah, setelah itu dia juga bisa diedit produk. Nah, diedit produk. Lalu, nah, di sini history transaksi itu kalau misalkan ada pembeli yang sudah membeli dan dia akan terlempar ke history transaksi. Nah, ini adalah contoh nama pembelinya, ID-nya sama nama produknya dan sebagainya ini waktu masuknya. Nah, kita akan beralih ke dalam bagian ini lagi, bagian user lagi, si Yono, dan masuk ke status payment ya, status payment. Nah, ini sudah masuk ke konfirmasi jual. Nah, selanjutnya ke bagian admin. Oh ya, ini di bagian sini kita selesaikan dulu ya. Selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, di sini udah ada menunggu konfirmasi dari pembeli. Nah, kita masuk ke sini, baru ada tulisan transaksi siap diambil. Nah, sini baru pesanan selesai. Nah, ya, saya akan beralih ke teman saya yang bernama Fatana Brianto ke bagian admin. Oke, terima kasih Diki. Sebelum masuk ke admin, mungkin kita akan menjelaskan beberapa fitur lainnya lagi ya. Nah, tadi boleh kembali ke bagian user Yono. Nah, di status payment itu, nah itu kan sebelumnya sudah hilang kan yang pembelian yang sebelumnya yang bakso 1 itu. Nah, itu akan langsung masuk ke histori transaksi. Ya, itu kan sudah masuk ke histori transaksi menurutkan berdasarkan ID penjualan dan transaksi yang dilakukan oleh Yono. Nah, namun selain pembelian yang berhasil ini, kita juga memiliki fitur pembelian yang bisa dapat dilaporkan jika ada kesalahan tidak benar. Coba silakan ke beranda buat pembelian. Coba misal upload foto nggak jelas gitu.
Coba beralih ke seller. Oke, kalau misalnya kita ke toko saya, nah ini kan ada bagian foto ini kan. Ini kan kalau misalnya seller tuh bisa mengecek, nah, kalau bukti pembayaran itu tidak valid misalnya. Jadi seller bisa menekan pilihan batal. Nah, kalau udah batal begini, kita bisa kembali ke pembelinya, si Yono tadi. Nah, di status payment. Nah, di status payment ini akan masuk ke bagian transaksi produk telur ceplok berjumlah 3 ini gagal kan. Nah, ini ada kayak report problemnya gini. Ini bisa dilaporkan dan langsung terlempar ke bagian admin. Oke, terima kasih. Nah, itu buat laporkan. Nah, ini kan transaksi untuk penjualan itu akan bisa dicek oleh admin langsung. Coba login admin. Oke, sebelum kita menjelaskan bagian admin yang lainnya, kita langsung masuk ke report review aja dulu itu karena tadi kan kita sudah memberikan. Nah, tadi Yono melaporkan kalau kenapa pesanan dibatalkan. Nah, ini admin bisa meninjau lebih lanjut untuk actionnya itu. Oke, di sini ada bagian action ya untuk admin. Jadi admin bisa meninjau lebih lanjut apakah laporan itu valid atau kok hanya sebagai spam saja. Jadi bisa dilakukan update oleh admin jika sudah dilakukan peninjauannya. Sudah spam akan mengubah status ke spam. Jadi peninjauan ini akan dilakukan auto clear setiap beberapa bulan jika sudah menjadi spam. Nah, untuk fitur selanjutnya ada edit user. Nah, edit user untuk admin ini adalah mengedit data-data dari akun-akun yang terdaftar di dalam website ini. Nah, user itu coba dilakukan edit gitu. Nah, apa aja yang bisa dirubah oleh admin ini? Admin bisa merubah username, nama, email, role, dan juga mengganti password dari user tersebut. Nah, contoh di sini mengubah role ya mungkin menjadi seller. Oke, nah, bisa dilihat Dwiki dia sudah menjadi seller ya role di sini. Tentunya bisa juga dihapus oleh admin. User berhasil terhapus. Nah, ini user terhapus hingga semua transaksi, histori transaksi sampai daftar-daftar yang dilakukan oleh user akan dihapus semuanya dalam database. Selanjutnya mungkin UI bagian tambah user. Nah, UI bagian tambah user ini hampir mirip dengan login. Hampir mirip dengan registrasi. Namun, untuk hak akses admin ini bisa memberikan role sendiri dalam user tersebut. Ya, sama saja seperti admin. Nah, lalu selanjutnya adalah tambah produk. Tidak berbeda dengan tambah produk pada bagian seller, namun hanya ada di bagian seller username. Kenapa? Karena jika yang menambahkan adalah admin itu, admin tidak mungkin menjual produknya kan. Jadi dia harus memilih seller username-nya agar data yang terinput dan bisa dijual oleh seller adalah data-data yang valid. Nah, proses untuk menambahkan menunya juga sama seperti saat menambahkan menu pada seller. Tentunya admin juga bisa mengedit produk. Nah, edit produk ini mungkin atau kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh beberapa seller. Jadi kita bisa meninjau apakah ada produk yang tidak valid dan lain jenisnya. Oke, begitu tadi yang report review tolong. Misal kita mengubah si Yono menjadi finish. Selesai. Kalau udah finish gini, nanti di bagian usernya sendiri akan dihilangkan juga statusnya. Mungkin kita akan mengirim lebih lanjut berupa email dan lain. Oke, terima kasih. Itu saja prototipe dari tampilan-tampilan yang kita buat dalam website Selera Veteran Jakarta ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari prototipe kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Nah, selanjutnya di sini ada summary atau kesimpulan. Sistem pemesanan online di kantin ini sangat
membuat solusi yang lebih otomatis, akurat, dan juga efisien dibandingkan metode pemesanan yang manual. Nah, keuntungan utamanya yang pertama adalah meminimalisir kesalahan. Nah, dengan meminimalisir kesalahan, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam pencatatan pemesanan. Selanjutnya ada efisiensi waktu, di mana mahasiswa dapat langsung memesan makanan tanpa harus mengantri untuk memesan secara manual. Selanjutnya ada notifikasi real time. Nah, mahasiswa menerima notifikasi saat pesanan mereka sudah siap diambil. Dan yang terakhir ada pembayaran digital. Itu pembayaran cepat dan aman melalui QRIS untuk mengurangi waktu transaksinya. Selanjutnya, nah, sekian presentasi dalam kelompok kami. Sebelum kita tutup, ada 2 pantun yang ingin saya beri. Nah, terbang tinggi burung merpati, hinggap sejenak di atas dahan. Desain web selesai disaji, semoga UI makin canggih dan berkilat-kilat ikan di air, berenang cepat menghindar jerat. Terima kasih semua yang telah hadir, semoga ilmu kita makin bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Signing out.